Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Kashful Ghummah, menyingkap tabir kegalauan, di bab yang keempat, hadis ke-26, posisi kokoh berkat pertolongan terhadap sesama. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anan Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ana abdan fi hajatih, barang siapa menolong seorang hamba dalam memenuhi kebutuhannya, sabbatallahu lahu maqamahu yauma tazillul aqdam, niscaya Allah mengokohkan posisinya di mana saat itu telapak kaki manusia banyak yang tergelincir. Ini diriwayatkan hadis riwayat At-Tabrani oleh Imam At-Tabrani, dan mudah-mudahan hadis ini diamalkan guna meningkatkan semangat dalam kita beramal, karena setiap amal yang kita lakukan, setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maupun dengan qaulun wa amalun, bisa dengan ucapan yang baik ataupun dengan amal-amal kebaikan, itu akan mengokohkan posisi seorang hamba di mana banyak sekali telapak kaki manusia tergelincir. Ketika kita hidup di dunia, kita dikokohkan dalam kebaikan-kebaikan oleh Allah. Ini adalah kabar gembira dari Rasulullah SAW, bahwa Allah berjanji siapapun yang senang menolong orang lain, dia akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun nanti di akhiratnya. Ketika hidup di dunia dia senang menolong orang lain, maka posisinya, mau dia mempunyai jabatan, jabatannya akan berkah. Allah akan kokohkan jabatannya. Ketika dia sedang berdagang dalam masalah-masalah muamalah, kerja di kantor, menjadi petani, menjadi pelayan, menjadi nelayan, menjadi arsitek, menjadi apapun, banyak sekali profesi-profesi yang menjadi kegiatan kita dalam kehidupan di dunia, maka Allah akan mengokohkan posisinya menjadi berkah. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunianya dan bahagia juga nanti di akhiratnya. Dan mudah-mudahan termasuk kita semua. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika kita mau menolong orang lain, maka itu adalah sebagai jembatan kita memohon kepada Allah supaya Allah mengokohkan posisi kita dalam kebaikan. Orang yang senang menolong orang lain, ketika dalam hal profesi-profesi yang tadi telah disebutkan, akan Allah kokohkan tanpa kebangkrutan. Allah akan jauhkan dia dari kecelakaan. Allah akan jauhkan dia dari ujian-ujian yang dia saja tidak mampu. Maka Allah yang akan menjamin orang ini tetap kokoh dalam segala bidang kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, akan membuat Allah senang, akan membuat Allah tambah mengokohkan posisinya. Mau itu di dunia, apalagi nanti di akhirat, kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Allah kokohkan kita dalam jalan Shiratal Mustaqim, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak tergelincir ke lembah dosa dan kemaksiatan. Maka salah satu caranya supaya Allah menjamin bahwa kita tetap dalam posisi kebaikan-kebaikan,
kita berada dalam jalan Shiratal Mustaqim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa kita bertakwa kepada Allah, kita takwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yaj'al lahu makhraja, kita akan dikeluarkan dari segala permasalahan dan problem-problem yang sedang kita jalani, yang sedang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan bagi orang yang bertawakal kepada Allah, akan Allah cukupkan kebutuhan-kebutuhan dunia maupun akhiratnya. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis setelahnya, hadis ke-27, pertolongan Allah selalu bersama para penolong. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Zaid bin Sabit adalah sekretarisnya Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang sangat cerdas. Selain beliau cerdas, mampu membahasakan Al-Quran, mampu menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Dan beliau pun termasuk sahabat Nabi yang gagah berani. Beliau umur 11 tahun saja sudah pengen ikut perang Badar dan Uhud. Walaupun Rasulullah tolak karena masih kecil. Kita yang sudah besar, yang sudah dewasa, belum tentu diajak perang mau. Kadang-kadang kita takut mati. Orang takut mati kadang-kadang disebabkan karena yang pertama, nanti harta saya gimana kalau saya mati? Nanti istri saya dinikahi orang. Nanti suami saya nikah lagi. Nanti. Itu adalah tanda-tanda orang yang tidak beriman kepada Allah. Takut mati tapi karena dunia. Ada juga dia takut mati karena dia merasa banyak dosanya kepada Allah. Nah, ini yang lebih baik. Di sini Zaid bin Sabit dari mulai umur 11 tahun sudah pengen ikut perang. Tetapi baru diizinkan oleh Rasulullah ketika dia sudah berumur dewasa ketika perang Khandaq. Dan beliau pun orang yang sangat amanah ketika diberikan tanggung jawab. Ketika itu Zaid bin Sabit termasuk orang yang mengumpulkan mushaf Al-Quran, membukukan mushaf Al-Quran, sehingga kita ketika sekarang membaca Al-Quran sudah dengan sangat mudah membacanya. Padahal dulunya sebelum dibukukan, salah satunya oleh sahabat Zaid bin Sabit atas perintah dari Abu Bakar, Khalifah Umar maupun Khalifah Utsman, Zaid bin Sabit dulunya mengumpulkan Al-Quran dari lembaran-lembaran yang ada di kertas-kertas, yang ada di kulit-kulit pohon, yang ada di tulang-tulang, ada di penghafal-penghafal para sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah dibukukan, alhamdulillah menjadi mushaf Al-Quran yang biasa kita baca. Oleh karena itu, Zaid bin Sabit adalah seorang sahabat yang sangat terkenal pada masanya karena kecerdasan dan amanahnya. Begitupun dengan keberaniannya. An Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW bersabda, la yazalullahu fi hajatil abdi, Allah akan senantiasa memenuhi kebutuhan seseorang hamba madama fi hajati akhihi, selagi hamba tersebut mau memenuhi kebutuhan saudaranya. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini mengakidkan lagi kepada kita semua bahwa hikmah dari kita menolong orang lain
Allah akan senantiasa memenuhi kebutuhan seorang hamba selagi hamba tersebut mau memenuhi kebutuhan orang lain. Allah akan cukupkan kebutuhan kita di dunia maupun di akhirat selagi kita mau memenuhi kebutuhan orang lain. Ketika kita tidak mau memenuhi kebutuhan orang lain, Allah pun tidak akan menjamin kebutuhan-kebutuhan kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Suatu saat ada dua orang datang ke rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama orang yang sangat miskin di kampung Bani Israel. Bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah Musa, aku ini orang yang paling miskin di kampung Bani Israel. Tolong ya Musa, doakan aku pengen jadi orang kaya." Nabi Musa menjawab, "Gampang. Kalau kamu ingin jadi orang kaya, kamu harus bersyukur dengan keadaanmu sekarang. Kamu harus banyak bersyukur kepada Allah. Kamu akan kaya." Orang miskin ini karena kurang pendidikannya, karena beliau betul-betul sudah hubud dunia, tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa bahwa harus bersyukur. Dia malah menggerutu kepada Nabi Musa, "Ya Musa, engkau ini bagaimana? Tinggal berdoa saja kepada Allah supaya aku kaya. Kenapa aku harus bersyukur? Apa yang harus aku syukuri?" Masya Allah. Akhirnya orang ini pulang dan dia tetap menjadi orang miskin. Datang yang kedua, yaitu orang yang paling kaya di Bani Israel. Dia bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ya Nabi Allah Musa, tolong jadikan aku orang miskin. Aku sudah lelah jadi orang kaya. Ketika aku sekarang menjadi orang kaya, aku disibukkan dengan kekayaanku. Aku lupa kepada Allah. Aku tidak bisa fokus kepada keluargaku karena waktuku habis untuk kerja. Aku tidak mampu beribadah dengan khusyuk kepada Allah. Hanya ibadah seperlunya saja. Karena dunia menyibukkanku." Apa kata Nabi Allah Musa? "Kalau kamu ingin jadi orang miskin, mudah. Namun ada syaratnya." Apa syaratnya Nabi Allah Musa? Kamu tidak boleh lagi bersyukur kepada Allah. Kamu tidak boleh lagi bersyukur kepada Allah. Sepertinya itu berat. Apa yang aku dapatkan karena aku bersyukur kepada Allah, kata orang kaya ini. Nah, mulai sekarang kamu jangan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kamu harus banyak mengeluh. Biasanya tanda-tanda orang miskin ini banyak ngeluh juga. Nah, kalau kamu banyak mengeluh, kamu pasti jadi orang miskin, kata Nabi Musa. Dan yang ketiga, kamu harus memutuskan silaturahim dengan siapapun. Kamu nanti pasti jadi miskin. Itu pun tidak bisa aku lakukan ya Nabi Allah Musa. Karena sekarang aku mempunyai banyak perusahaan, banyak karyawan. Aku tidak mungkin memutuskan silaturahim dengan para karyawanku, dengan orang-orang di sekitarku. Maka orang ini pulang dari rumah Nabi Musa dan tetap menjadi orang yang kaya raya. Hikmahnya dari kisah tersebut, bahwa ketika kita mau dipenuhi segala kebutuhannya oleh Allah, dicukupkan segala kebutuhannya oleh Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Apa yang kita punya, kita syukuri kepada Allah. Karena kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan kita bernilai sedekah. Bukan hanya dengan harta. Bisa dengan tenaga, bisa dengan doa, dan bisa dengan senyuman kita kepada orang lain. Dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kita tidak boleh mengeluh kalau pengen jadi orang kaya. Tetap bersyukur, tetap optimis, tetap berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin kalau ujug-ujug kita kaya mendadak, nanti banyak orang yang akan mengatakan A, B, C, dan D-nya. Mungkin kalau kita jadi orang kaya ujug-ujug tanpa proses, kita tidak mampu menahan segala godaan-godaannya. Bersyukurlah, insya Allah Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang paling penting yang ketiga adalah tetap menjaga silaturahim dengan siapapun. Ketika kita mempunyai masalah dengan orang lain, segera selesaikan. Karena dengan kita mempunyai banyak saudara, kita menjalin hubungan silaturahim dengan siapapun. Apalagi di bulan Ramadan ini. Dan menjelang nanti bulan Syawal, kita perbanyak silaturahim kepada keluarga-keluarga kita yang masih hidup, maupun berziarah kepada keluarga dan keturunan kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Ramadan ini dapat meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah. Juga mudah-mudahan ini menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu a'lam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.